Karena sejarah mengajari kita cara memproyeksi masa depan, cara memprediksi masa depan. Jadi kalau sekarang kita melihat tanda-tanda yang sama, nah hati-hati, barangkali akan menjadi negara gagal juga. Assalamualaikum sahabat-sahabat, kembali dengan saya Muhammad Elfandi. Saya akan berbagi gagasan tentang pemikiran, sejarah peradaban Islam, tema apapun yang akan membantu kalian semua untuk menjadi impactful muslim. Jadi jangan lupa subscribe di YouTube channelnya, karena insya Allah dalam setiap pekan saya akan berbagi video-video yang bisa Anda akses melalui YouTube ataupun Instagram. Nah sekarang yang kedua, kenapa kita perlu belajar sejarah? Karena sejarah mengajari kita pola-pola kesuksesan, pola-pola kemajuan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-A'raf ayat 176, faqsusmul qasasa la'allahum yatafakkarun. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada orang-orang itu cerita, kisah, sejarah agar mereka mikir, yatafakkarun, berpikir. Karena kisah sukses masa lalu itu kalau kita terapkan hari ini, it works, sama akan berhasil kalau kita tahu pola-polanya. Misal ya, orang sekarang kadang kebingungan bagaimana mendidik anak-anak muda, bagaimana pola pendidikan anak remaja. Bingung-bingung amat saya pikir. Karena kita sudah dikasih contoh bagaimana cara Allah mendidik seorang pemuda dari mulai bayi sampai usia 25 tahun, sampai usia 40 tahun. Lihatlah sejarah Nabi Muhammad SAW waktu beliau bayi sampai dewasa. Usia 0 sampai 4 tahun bagaimana dibesarkan di kampung untuk mempelajari kemampuan bahasa yang baik, beradab, beretika. Juga kemampuan fisik yang optimal di kampung itu. Usia 4 sampai 6 tahun dengan ibunya. Usia 6 sampai 8 tahun diajak terus oleh kakeknya untuk melihat berbagai fenomena politik, belajar menjadi orang dewasa yang berwibawa, bertanggung jawab, cara memimpin. Jadi tontonan sang Nabi usia 6 sampai 8 tahun itu adalah tontonan bagaimana menjadi great leader. Beda dengan kita usia 6 sampai 8 tahun kita nonton SpongeBob, Doraemon dan Kapten Tsubasa. Usia 8 sampai 12 tahun Nabi Muhammad menjadi penggembala, berlatih leadership, sensitivitas, manajemen, keberanian dan kejujuran. Banyak pola-pola bagaimana Nabi Muhammad waktu ABG remaja, apa hasad Nabi Muhammad waktu muda, bagaimana cara Allah melindungi Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad memulai bisnis. Itu kan pola kesuksesan. Jadi kita hanya perlu mengulangi pola-pola itu hari ini di tahun 2021. Contoh lain misalnya, bagaimana seorang pemimpin membangun masyarakat, dimulai dari mana? Kasih insentif gitu, bagi-bagi sarung, bagi sepeda, atau bikin infrastruktur, bikin jalan. Ternyata Nabi memulainya dengan pengetahuan. Ayat pertama saja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad menyuruh sahabat-sahabat yang muda ini untuk fokus belajar. Tidak semuanya harus berangkat ke medan perang, tapi anak-anak kecil yang masih fresh otaknya suruh belajar bahasa. Misalnya Zaid bin Sabit disuruh belajar bahasa Ibrani dalam waktu 14 hari lancar. Menguasai bahasa Suryani dalam waktu 17 hari. 2 pekan bahasa baru. Kita 2 tahun, 12 tahun kadang-kadang gak beres satu bahasa asing. Itu contoh. Kalau kita ngeliat pengalaman Jepang, ketika mereka dibom oleh Amerika, Hiroshima dan Nagasaki hancur, luluh lantak. Seminggu setelahnya, mereka langsung buka sekolah. Gak libur tuh sebulan, 2 bulan, sekolah ditutup karena kita lagi krisis, enggak. Setelah krisis, mereka fokus membangun pendidikan, dibuka lagi sekolah. Makanya Jepang hari ini maju, kenapa? Karena concern dengan pendidikan. Itu kan pengalaman sukses bangsa lain yang bisa kita tiru. Pengalaman bagaimana Korea Selatan membangun kemampuan sains, riset, itu pelajaran. Bagaimana Tiongkok membangun negaranya, membangun ekonominya, reformasi politik, reformasi bisnis, bahkan reformasi sosial. Itu kan pengalaman. Bagaimana cara Amerika mengalami Great Depression saat itu. Bagaimana Eropa menghadapi krisis demografi. Itu kan pelajaran. Atau kita belajar dari cara sukses Jerman. Bagaimana Jerman bangkit lagi secara ekonomi, industri, secara militer setelah kalah dalam Perang Dunia II. Jerman bangkit lagi dalam waktu singkat. Jerman menjadi kekuatan utama Eropa padahal mereka baru luluh lantak dalam Perang Dunia II. Nah, pelajaran-pelajaran itu berserakan dalam sejarah. Tinggal kita pelajari. Pengalaman ini berharga. Nggak perlu kita mencari rumus-rumus sukses, padahal rumus ini berserakan dalam buku sejarah, dalam pengalaman umat manusia. Jadi kalau ada pepatah mengatakan experience is the best teacher, pengalaman adalah guru yang paling baik. Yes indeed, but it's not only your experience. Bukan hanya pengalaman kamu. Pengalaman orang yang pernah gagal, pengalaman orang yang pernah sukses, semuanya berharga bagi kita. Bukan hanya pengalaman pribadi. Yang ketiga, kenapa belajar sejarah itu vital bagi kehidupan pemuda?
Karena sejarah mengajari kita cara memproyeksi masa depan, cara memprediksi masa depan. Maksudnya gini, dalam sejarah itu kan ada pola-pola, tadi saya jelaskan. Sebab-sebab yang membuat masyarakat itu hancur, runtuh, kalah, dan juga syarat-syarat yang membuat masyarakat, negara, atau individu itu maju, bangkit, sukses. Nah, pola-pola ini dalam Islam disebutnya sunnatullah. Allah mengatakan dalam surat Al-Fatir ayat 43, kalian tidak akan mendapati dalam sunnatullah itu perubahan, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak akan juga ada pergantian. Fix. Apa yang pernah terjadi dalam sejarah, pola-polanya, rumus hidup sukses dan sebab kegagalan akan selalu berulang. Misalnya gini deh, kita ambil contoh kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di zaman Nabi Yusuf itu ada climate change, ada krisis perubahan iklim. Di zamannya terjadi pacaklik, tapi sebelum pacaklik itu sedang ada masa subur. 7 tahun subur, sejahtera, banyak panen, dan 7 tahun setelahnya itu masa-masa pacaklik, kering, kerontang, gak ada makanan, binatang ternak mati. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Ketika dia berhasil melihat pola ini, bahwa ke depan akan ada krisis, yang dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah menabung pangan, menumpuk semua pangan yang bisa diproduksi selama 7 tahun masa subur itu di gudangnya, gandumnya, bahan-bahan rotinya, ataupun semualah bahan makanan, sembako untuk kerajaan Mesir itu. Lalu ketika datang masa pacaklik, Nabi Yusuf siap membagi-bagikan tabungan dari makanan itu kepada semua masyarakat, bahkan untuk masyarakat di luar kerajaan Mesir. Ini pelajaran yang hari ini disebut dengan konsep sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Tapi banyak negara yang gagal paham, banyak masyarakat, pemimpin, bahkan kita yang gagal paham tentang pentingnya mempersiapkan masa depan. Ada negara, contoh ya, negara terus aja menjual minyak, negaranya kaya, bisa membangun hotel-hotel tingkat tinggi, gedung tertinggi di dunia. Mereka punya mobil-mobil mewah, mobil Ferrari, Lamborghini, polisinya. Sejahtera lah. Kesimpulan negaranya itu makmur, tapi mereka jual minyak. Bagaimana kalau minyaknya habis? Di masa depan ketika minyak habis, apa yang akan mereka jual? Mereka tidak memproduksi teknologi, tidak memiliki kekuatan ekonomi selain dengan jual kekayaan alam yang akan habis. Negara-negara kayak gini hanya akan gagal di kemudian hari. Dan sudah ada contohnya. Venezuela contohnya, negara yang dulunya kaya sekarang bangkrut, gagal ketika minyaknya habis. Dan negara-negara yang sekarang menjual minyak tapi tidak mempersiapkan untuk masa depan, mereka tidak belajar dengan kisah Nabi Yusuf. Walaupun mereka faham kisah Nabi Yusuf, bahkan menghafal ayatnya. Itu kan pelajaran dalam sejarah. Contoh lain misalnya, ini memprediksi masa depan. Kalau kita belajar dalam sejarah, nasib para nabi, nasib orang-orang yang berjuang dalam Islam itu enggak mudah. Hidupnya berat, sulit. Jalan dakwah itu terjal sekali. Kalau kalian sekarang mulai berdakwah, memperjuangkan Islam, jangan harap masa depan yang nyaman, santai. Karena jalan dakwah itu menanjak dan berat. Kata Nabi, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Jadi ketika sekarang ada seorang pemuda yang lagi concern dalam dakwah, terus menghadapi penghinaan ataupun dinyinyirin, di blacklist, ada yang memfitnah, ya jangan baper, jangan kaget, kok gini ya jalan dakwah berat banget. Ya memang itu jalan dakwah. Kan dalam sejarah kita belajar, semua orang yang berdakwah semakin tinggi dakwahnya, semakin impactful dakwahnya, semakin berat jalannya. Sehingga kita bisa memprediksi masa depan orang-orang yang concern dalam dakwah. Sama, kita bisa belajar dari bagaimana berdirinya negara Israel, bagaimana Zionis membuat strategi-strategi, manuver-manuvernya. Kita bisa belajar misalnya bagaimana kekuatan elit global dan juga para pemilik ekonomi mencengkram sebuah negara, menginfiltrasi pemerintahan, menyuap, menyogok sehingga mereka menguasai aset sebuah negara itu. Satu lagi deh misalnya. Ada sebuah buku bagus judulnya Why Nation Fell, karangan James Robinson dan Daron Acemoglu. Buku itu berbicara tentang pola-pola sejarah. Apa sih yang membuat sebuah negara peradaban itu hancur? Misalnya buku itu bercerita bahwa negara itu akan gagal berdasarkan pengalaman sejarah ketika para penguasanya itu ekstraktif. Jadi penguasa dengan kroni-kroninya terus mengeruk kekayaan masyarakat. Lalu mereka itu mencengkram kebebasan. Mereka juga menangkap para aktivis dan juga membungkam mulut agar tidak kritis. Banyak tanda-tandanya. Itu terjadi dalam sejarah. Negara-negara yang kayak gitu biasanya hancur, berantakan, atau ada revolusi. Jadi kalau sekarang kita melihat tanda-tanda yang sama, nah hati-hati, barangkali akan menjadi negara gagal juga. Bukan kita takut, tapi kita hati-hati. Kita belajar dari sejarah agar kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah ada dalam sejarah. Dan kalau kita melihat pola-pola itu dalam sejarah, lalu kita melihat tanda-tanda itu hari ini, kita bisa memprediksi masa depan. Nah sekarang, kalau kamu mau mulai belajar sejarah, apa aja sih yang dipelajari?
Sejarah itu isinya kurang lebih ada 2 kategori. Ada kategori yang bersifat informasi, data, angka, nama, tempat, itu agak detail nih. Misalnya kalau kalian baca buku ini, The History Book, ini penuh dengan informasi. Dari mulai zaman siapa ini? Zaman dulu ya, zaman The Human Origin, zaman prasejarah, sampai modern era. Sejarah itu kurang lebih dibagi menjadi 3 periode. Ada Old History, ada Medieval History, dan ada Modern History. Nah, ini angka-angkanya cukup detail. Kalau kalian ingin belajar dengan serius, ya perlu kuliah sejarah. Tapi bukan itu yang ingin saya ajak. Saya ingin mengajak kalian semua untuk mempelajari bagaimana pola-pola sejarah. Inilah kategori kedua. Jadi belajar sejarah itu bukan menghafal angka, data, nama-nama, pusing yang kayak gitu. Saya juga waktu kuliah dulu dan juga waktu SMA, pelajar sejarah itu pelajaran yang paling membosankan dan bikin ngantuk. Karena salah belajarnya. Yang penting dalam sejarah itu adalah mempelajari pola-pola. Buku ini misalnya, The Invention of Yesterday, karangan Tamim Ansori, atau buku ini, Tamim Ansori, judulnya Sejarah Dunia Versi Islam. Buku-buku seperti ini bukan hanya berbicara tentang angka, tapi berbicara tentang pola-pola kehidupan. The best, masterpiece-nya buku ini, Muqaddimah Ibnu Khaldun, buku yang menjadi rujukan para sejarawan dunia. Total ini ada 4 jilid besar ya. Tapi buku pengantarnya buku ini nih, Muqaddimah. Dan buku ini menjadi buku fenomenal, dipelajari berabad-abad di timur dan barat. Kita akan belajar tentang konsep-konsep ini. Kita akan belajar tentang pola-pola peradaban. Karena sekarang orang yang cerdas adalah orang yang belajar dari pengalaman terbaik siapapun itu. Dan itulah perintah Nabi. Rasul mengatakan, Al-hikmatu dhalatul mu'min. Kebijaksanaan itu, wisdom itu adalah harta hilang milik umat Islam. Haitsu wajadaha fahuwa ahaqqun biha. Dimanapun kamu dapat kebijaksanaan itu, ambil, karena kamu yang paling berhak memilikinya. Jadi, orang cerdas adalah orang yang belajar dari sejarah. Saya berharap bisa jadi orang cerdas. Dan kalau kalian ingin belajar bareng-bareng, yuk sama saya, insya Allah akan saya share video-video berikutnya tentang pemikiran, peradaban, dan pola-pola kehidupan yang pasti akan berguna untuk diri sendiri dan untuk karir kalian semua. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam. Khusus untuk kalian. Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembinaan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum.